susila ya kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat saya kasih pantun lah ya. Kupinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lagi. Biar acara ini lebih semangat, tolong jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya satu-satunya yang cakep, jadi saya jadi grogi. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya, terkhusus pimpinan wilayah ya, wilayah Aisyah DKI Jakarta, ada Bunda Helo Al-Bugis, berarti orang Bugis. Iya. Kalau saya Adi Mansah Al-Padani, Padang, Padang. Tapi marganya Bugis. Nah, ya, ada Bunda Samsidarta juga tadi kami perkenalan. Ya. Namanya sudah kemana-mana sih, udah kenal sama DKI, tapi wajahnya bosan. Ada ibu-ibu, bunda-bunda dari Majelis Ekonomi ya, Majelis Ekonomi dan Bisnis. Kalau kami di PWM, kita di PWM itu ada Majelis Ekonomi dan Pariwisata ya. Kita ketenagakerjaan. Nah, kalau di PWA ada ketenagakerjaan ya, Masya Allah. Ya, jadi di samping juga saya sebagai dosen, saya juga pengurus dari ranting cabang sampai PP sebenarnya rantingnya. Pernah ada di PP Pemuda Muhammadiyah juga. Zamannya Bang Daniel Azan Simanjuntak. Ya, 5 tahun. Jadi mulai dari bawah sampai atas. Dari bawahnya saat ini ketua ranting. Saya bingung sebenarnya mau bicara apa ya, apalagi di sini ibu semuanya saya yakin dan percaya, apalagi berbicara tentang ekonomi, tentang masalah keuangan, pasti ibu lebih paham daripada saya. Karena ibu biasanya sangat rigid gitu ya dalam mengatur keuangan. Tapi nggak apa-apa, karena memang saya diamanahin ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal, insya Allah kita bisa diskusikan bersama-sama. Dan juga saya hormati tadi ada PDA ya, se-DKI Jakarta. Saya masih menggunakan DKI Jakarta karena IKN belum diresmikan. Dan juga bunda-bunda yang tentunya sangat spesial sekali bagi kita, para UMKM ya tadi ya. Nah, ini penting sekali nih karena UMKM ini adalah salah satu salah satu komponen yang terpenting gitu dalam kewirausahaan atau berusaha, terutama bagi kalang-kalang ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Nah, jadi ini sangat potensi sekali untuk mengembangkan usaha, apalagi kaitan dengan masalah jaminan produk halal. Karena semakin kita bisa memberikan kepastian kehalalan terhadap makanan atau minuman yang kita produk atau produksi, itu akan semakin, saya yakin dan percaya, semakin laris dan semakin sukses dan semakin besar. Alhamdulillah saya juga sebagai pendamping produk halal juga. Dan alhamdulillah sudah ada yang berhasil yang saya dampingi, dan oleh karena itulah juga saya diamanahin untuk tampil di sini. Karena kalau nggak berhasil nggak boleh tampil gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi, walaupun sebenarnya banyak hal yang perlu dijelaskan gitu ya. Karena saya sendiri dulu pelatihannya itu ada yang bukan hanya sehari gitu ya, bukan hanya sejam 2 jam, tapi sehari bahkan 2 hari, bahkan ada lagi lanjutannya sampai berhari-hari gitu, untuk betul-betul bisa memahami bagaimana proses pendampingan produk halal, dan termasuk juga bagaimana kita mulai dari pendaftaran produk tadi yang izin usaha dan sebagainya. Tapi kita sambil berjalan saja, nanti kita akan diskusi apa
apapun kendala-kendala bagi ibu-ibu di dalam usahanya nanti bisa kita kita berikan informasi. Terutama di sini juga ada narasumber yang nanti berkaitan dengan masalah NIB ya tadi ya, izin usaha itu sangat penting juga. Kalau saya kan lebih ke syariahnya ibu, ke fatwanya juga nanti. Ya, karena kalau semuanya dibahas itu akan sangat komprehensif dan sangat luas dan sangat banyak sekali materi-materi yang perlu kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, bapaknya saya sendiri. Iya, ini Masya Allah ya. Alhamdulillah, jadi tadi juga sebenarnya ada acara ya. Sampai sekarang masih ada acara sampai jam 3 sore saya di Wisma Mandiri Tamrin, Turun Siri, lantai 11. Ternyata di situ ada juga ibu-ibu PWA juga. Ada yang tadi kenal sama saya, Ibu Nur Hayati namanya. Mungkin ada yang kenal. Itu beliau mewakili dari Majelis Taklim Muhammadiyah Aisyah hadir di Wisma Tamrin itu acara dari Komisi Dakwah MUI. Kebetulan pada waktunya saya juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, Komisi Dakwah dan juga Dewan Syariah Nasional. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah kalau kita berbicara tentang masalah ekonomi ini, ya saya di Dewan Syariah Nasional itu termasuk salah satu orang yang ikut di dalamnya merumuskan fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah. Alhamdulillah. Belum pengawas. Belum, karena belum cukup umur katanya. Karena kalau pengawas itu perlu pengalaman yang sangat saya baru DS-nya, kalau pengawas itu DPS-nya. Tapi saya alhamdulillah sudah mengarah ke situ, sedang sertifikasinya. Yang melakukan sedang mengikuti sertifikasi karena harus lulus sertifikasi. Insya Allah. Alhamdulillah. Oh iya, itu dia. Alhamdulillah saya lulus sampai kemarin itu. Alhamdulillah. Kayaknya dari Ormas juga ada ya, dari Muhammadiyah juga ada, dari PWM, mungkin dari Muhammadiyah itu ada yang diutus juga. Baik yang Muhammadiyah maupun Aisyah ada sepertinya ya. Baik ibu-ibu, Masya Allah ya, luar biasa. Saya sangat senang sekali dan bangga sekali. Mohon maaf mungkin barangkali belum saya sebutkan satu persatu ya. Ini tandanya kita baru awal pertemuan ya. Perkenalan itu biasanya agak sungkan-sungkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita silaturahim nanti kita akan ini. Mohon maaf sekali lagi, ini tanggalnya lupa, tahun juga ini ya. Lupa dirubah. Tahu saya ini salah. Tapi materinya insya Allah nggak salah. Karena ini udah verified juga, udah tersertifikasi materi ini dari Kementerian Agama ya, yang iya betul. Susah ngomongnya. FP3JH gitu. Soalnya banyak banget P-nya ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Ibu-ibu, bunda-bunda semuanya, izinkan saya ya. Saya berterima kasih sekali bisa hadir di sini. Sebenarnya sore nanti jam 3 itu ada rapat juga, persiapan raker bersama Majelis Ekonomi juga di sini. Nanti itu bersama Pak Imam Muqtadir, ketua majelisnya. Nah, ini supaya ini kita mulai saja untuk menghemat waktu. Ya, ini sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Bunda ini ya, Bunda Elo ya, Masya Allah. Ini kan mengenai halal dan thayyib ya. Nah, ini ayatnya. Saya tidak sampaikan rinci atau rincinya ya, tapi lebih ke rangkumannya. Bahwa memang di dalam makanan itu, ya, terutama di produk makanan yang kita makan sehari-hari, itu yang paling penting itu syarat mutlaknya itu tidak bisa kita abaikan adalah pertama halalan, yang kedua thayyiban. Ya, ada halal, ada baik. Jadi nggak cukup hanya halal saja, tapi juga baik. Seperti contohnya tadi ya, misalnya orang darah tinggi, ya kemudian itu ada makanan yang halal tapi belum tentu bagi dia baik makanan itu. Ada contoh misalnya ada yang asam urat juga dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh sederhana saja. Tapi yang paling penting sekali yang ingin kami tegaskan itu adalah halal dan baik. Halal dan thayyibah, ini ayatnya ada tadi sudah dibacakan oleh Bunda kita. Dan itu
Berulang-ulang kali memang disampaikan dalam Al-Quran itu. Ya, paling tidak di sini ada dua ayat yang saya dapat dan dikutip di sini tentang kata-kata halal dan thayyibah. Apa itu halal? Sesuatu yang dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Halal. Makanya produk yang kita makan sebenarnya secara pribadi kita sudah bisa mengatakan ini halal gitu. Makanya halalnya ada juga yang bikin halal sendiri, ya. Dicari di internet gitu ya. Terus ditempelin di situ. Sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena ada aturan dan undang-undang yang mengatur tentang labelisasi halal itu sendiri. Ya. Nah, makanya ada label halal. Kalau dulu MUI labelnya label Umat Islam Indonesia ya. Karena sekarang udah ada yang diambil alih oleh Kemenak, akhirnya ada logo halalnya jadi wayang sekarang. Monggo lah silakan. Yang penting bukan masalah logo atau siapa yang mengeluarkan sertifikatnya, tapi yang penting adalah bagaimana prosesnya itu benar atau tidak, kan gitu. Karena siapapun yang mengeluarkan kalau nggak benar berarti tetap aja produk yang kita makan itu tidak bisa kita jamin sebagai produk atau makanan yang halal. Dan ingat ibu-ibu, itu makanan itu kan akan kita makan atau akan kita berikan ke orang atau kita jual ke orang, itu akan menjadi darah daging, akan menjadi masuk ke dalam tubuh ya masyarakat kita ya, umat Islam gitu ya. Kalau kita tidak perhatikan dengan baik bahan-bahan yang kita gunakan itu, maka kita sebagai produsen itu berdosa gitu. Maka perlunya sertifikasi halal. Beberapa bulan yang lalu saya itu mengisi juga materi yang sama itu di Bukit Tinggi. Itu ternyata rata-rata orang-orang yang UMKM terutama itu yang bikin Sanjay gitu ya, itu mereka Masya Allah itu luar biasa. Ada sekitar lebih kurang 50-70 UMKM yang hadir. Di saat itu difasilitasi oleh kelurahan, Bu Camat di kecamatan. Kami hadir itu di sana dan kami menyampaikan materi tentang proses pembuatan sertifikasi halal dalam izin usaha. Sebenarnya ibu-ibu sangat mudah sekali ya. Nanti akan didampingi juga oleh ibu-ibu dari MBA ya, Majelis Ekonomi. Karena ini bagian dari action nyata juga. Jangan sampai kata ibu bunda kita tadi hanya teori sosialisasi actionnya ya kan, bukti nyatanya belum ada. Nah, mudah-mudahan setelah ini yang belum ada izin usahanya itu sudah bisa diurus dan bisa keluar seperti itu. Dan setelah itu baru bisa diajukan sertifikasi halalnya. Nanti secara ringkas akan saya jelaskan juga. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang kedua, thayyiban itu baik, aman dikonsumsi, bersih, higienis, enak, mengandung nutrisi, enak gitu ya bahasa Arab salah ya, enak gitu. Mengandung nutrisi dan bergizi, menyehatkan dan bermutu. Inilah yang harus kita jamin dalam produk yang kita jual atau yang kita buat itu. Jangan sampai nanti produk yang kita buat itu terbuat dari bahan-bahan yang dilarang atau bahan-bahan yang tidak higienis, tidak bergizi, dan bahkan mungkin ibu maaf cakap gitu ya, kita sendiri nggak mau makannya gitu, tapi kadang-kadang dijual gitu. Ya ada seperti itu. Dan saya pernah itu yang yang mengajukan gitu ya, bahan-bahannya, bukan bahannya, cara membuatnya. Soalnya anak-anaknya itu kesiliwaran situ, ikut juga. Waktu itu bikin cilok atau apa gitu ya. Dia cilok tapi dia kemas pengennya yang lebih itu lah ya, lebih bergengsi gitu ya, dengan kemasan yang lebih bagus gitu ya. Tapi cara bikinnya itu anaknya kiri kanan semuanya masuk. Gak bisa, karena pendamping usaha ini, pendamping sertifikasi halal itu harus melihat cara membuatnya atau divideokan. Ya anaknya ikut, ya nggak bisa begitu, dan ngerti aja di bawah gitu ya. Dan banyak saya kumpulkan itu, apalagi mohon maaf bakso, ya kan, mie apa ya Allah, kotor banget itu. Kemarin juga saya di Serpong, itu saya melihat apa ya, semprong ya, kue semprong ya. Nah itu ke pabriknya langsung. Nah itu alhamdulillah itu lebih higienis dan bagus gitu, dipisah gitu ya. Dan banyak hal sebenarnya yang perlu kita ceritakan. Kalau materi ini minimal nih 2 jam sebenarnya baru selesai ini, karena ada 55 slide, ini baru 2 slide. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bertahap saja. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, paham ibu ya?
Nah, kalau nggak paham nanti interupsi aja. Nah, ya, biar saya jelaskan lagi. Baik, sebenarnya di YouTube ya kalau ibu-ibu mau rajin di rumah sambil masak atau apa, di YouTube juga bisa dilihat materinya tentang bagaimana proses pengajuan atau proses pembuatan sertifikasi halal itu bisa juga. Dan termasuk juga ada tutorial cara mendaftarnya. Sekarang udah enak gitu, ya. Nah, ini mungkin sudah saya jelaskan juga bagian bahwa yang seperti tadi halal dan thayyib. Dan bahkan orang non-muslim pun itu sangat senang gitu ya dengan makan makanan yang halal dan thayyib tadi gitu. Dan bahkan mereka itu di beberapa kasus saya temukan gitu ya, mereka itu lebih percaya dengan produk-produk yang dibuat oleh umat Islam ini. Iya, lebih percaya dan yakin gitu. Makanya kita harus bangga dan harus pede gitu dengan produk yang kita buat, apalagi kalau misalnya sudah ada label gitu ya, label halalnya, label gitu ya. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini ada hadisnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara kedua itu mutasyabihat. Mustabihat artinya syubhat. Syubhat itu kalau saya gambarkan ini Bu, ini misalnya haram, di ujung ini haram misalnya, di ujung jari haram, di sini syubhat, di sini halal, di situ. Jadi syubhat itu lebih dekat ke haram, jauh dari haram. Jadi bisa-bisa ini masuk ke haram kan gitu ya, karena udah di dekat sini. Ini ilustrasinya, paham Ibu ya? Jadi di sini, ini syubhat. Karena dia nggak di tengah-tengah banget, tapi dia mendekati pada yang haram. Bisa-bisa syubhat ini sudah masuk bercampur dengan yang haram. Nah, misalnya yang syubhat itu barang-barang yang mungkin belum jelas yang kita masukkan ke dalam produk-produk yang akan kita buat, atau makanan atau minuman. Jadi sebenarnya banyak ya ibu ya, ada produk makanan, minuman, ada kosmetik, ya kan? Ini sebenarnya penting untuk kita semuanya, ya. Dan ini menjadi catatan penting ya, karena mayoritas umat Islam, mayoritas seperti Indonesia ini kan umat Islam, ya. Dan kita harus betul-betul memperhatikan, ya, dengan seksama barang-barang yang kita gunakan itu, termasuk juga kosmetik gitu ya, gincu gitu ya, lipstick gitu ya, dan lain sebagainya. Itu harus kita lihat. Apakah ada lipstick yang label halal? Ada, ya kan? Ada. Nah, cuman kadang-kadang itulah yang ada label halal dan semangat itu merasa mahal ya, dan yang nggak ada label itu murah dan kayaknya instan gitu ya, hasilnya langsung kinclong gitu ya. Baik, lanjutkan. Ini dasar hukumnya nggak terlalu penting menurut saya untuk ibu-ibu ya. Kalau saya jelaskan juga ini mungkin akan memakan waktu, tapi yang jelas bahwa intinya tentang masalah jaminan produk halal ini sudah ada undang-undangnya, ya. Undang-undangnya bukan hanya aturan syariat ibu-ibu, tapi juga ada undang-undangnya yang mengatur gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu sekarang itu kan dikelola langsung oleh Kementerian Agama, Kemenak. Ada di situ nanti ya, tapi tetap nanti masalah fatwa itu tetap yang akan mengeluarkan, yang akan dikaji, yang mengkajinya itu adalah tetap Majelis Ulama Indonesia, ya. Nah, cuman saya nggak masuk itu karena itu komisi fatwa. Kalau saya kan di komisi dakwah sama di Dewan Syariah, gitu ya. Lebih ke ekonomi syariah atau ke dakwah. Nah ini ya, nanti silakan dibagikan saja materinya untuk kita ingat-ingat. Sekarang kita lanjutkan. Nah ini ya. Nah ini tentang penyelenggaraan JPH, jaminan produk halal. Ya. Jadi penting sekali gitu ya untuk kerjasama ya dari sekian banyak masyarakat gitu, ormas-ormas dan lain sebagainya. Itu perlu kerjasama dalam menggalakkan gitu ya jaminan produk halal ini. Dan inilah salah satu juga program yang sangat baik oleh PWH gitu ya, salah satunya untuk mensosialisasikan dan membantu UMKM dalam mewujudkan sertifikasi halal ini. Jadi mudah-mudahan nanti
ya setelah ini akan lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. Karena itu salah satu apa namanya ya, kita itu kan bahasanya gini, karena ini makanan untuk orang Islam dan dimakan oleh orang Islam juga, kita itu salah halal baiknya itu kita sama saja mempertaruhkan ya, mempertaruhkan ini kita kan, ya mempertaruhkan keislaman kita atau mempertaruhkan masa depan kita di akhirat nanti. Kalau kita ngasih yang terbaik, ngasih yang baik atau ngasih yang halal, maka kita akan dituntut nanti ya di akhirat nanti. Nah, jadi bahaya sekali gitu. Maka pentinglah kita untuk ini. Nah ini salah satunya. Jadi regulasi ini ya perlunya memberikan peran penting kepada perguruan tinggi, ormas. Di UMJ, ibu saya kan dosen UMJ, itu ada ibu Endang juga nanti ada kali hadir. Ya, itu kita punya lembaga halal center namanya kan, halal center. Jadi UMJ atau mungkin UHAMKA juga ada, itu bisa membantu juga gitu ya, membantu untuk mendampingi ibu-ibu untuk mewujudkan baik usahanya maupun sertifikasi halalnya. Ya, bisa itu Bu. Asal nanti ibu kalau mau pilih itu pas pendaftarannya itu bisa dipilih, misalnya siapa yang kenal nih. Oh misalnya ibu ada yang kenal mungkin ada Bu, kalau masalah itu ada Bu Oneng salah satunya juga. Nah itu juga beliau pendamping juga itu. Ada di daerah Ciputat. Kemudian siapa lagi ya? Banyak sebenarnya ya, di DKI ini rata-rata kita itu banyak gitu ya, dari kampus-kampus Muhammadiyah yang ikut sebagai pendamping gitu ya, pendamping untuk mengurus sertifikat halal gitu. Termasuk saya, jadi tinggal pilih Adi Mansah misalnya. Sesuai dengan zona kita, biar nggak terlalu jauh nanti surveinya. Karena menurut informasi untuk survei dan lain sebagainya itu gratis sebenarnya, gitu. Nggak ada biayanya, nggak ada ininya gitu. Artinya sukarelawan, namanya kita membantu UMKM ya kan, gitu. Nah, jadi oleh karena itu pentingnya kita menyesuaikan dengan zona masing-masing. Mungkin ada yang zona Depok misalnya, atau Bekasi atau DKI ini, misalnya DKI ini semua bisa kita bantu. Misalnya ibu ada di Rawamangun misalnya, bisa nggak? Bisa. Saya sendiri juga bisa, bersedia gitu. Nah, tapi kan nanti tentu sudah diajukan melalui form pengajuan itu. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan saja. Mungkin narasumber berikutnya masih ada ya. Ada juga ormas Islam ini tadi ya, pesantren dan sebagainya. Jadi perlu mensosialisasikan. Nah ini saya akan perlu menjelaskan karena udah secara umum sudah saya sampaikan tadi. Nah ini ada undang-undangnya ya, ada pasal-pasalnya ya tentang lembaga pemeriksa halal dan auditor halal ya, dan kemudian juga ada LPH tadi ya, LPH. Nah dan lain sebagainya. Ini banyak sekali dan panjang, nanti bisa dibaca oleh ibu. Saya langsung ke masalah syariat dulu ya. Nah ini prinsip-prinsip halal haram sesuai syariat Islam dalam jaminan produk halal di Indonesia. Nah, prinsip-prinsipnya. Ya, karena kalau kita berbicara halal atau produk halal berarti kita bicara tentang syariat Islam. Ya. Nah, sekarang bukan hanya Indonesia saja, luar negeri juga dan bahkan negara-negara yang notabene bukan orang Islam gitu ya. Mereka juga punya produk-produk gitu ya. Produk-produk yang notabene dilegalisasi dengan halal. Tentunya oleh majelis mereka juga di sana ada, gitu. Termasuk penyembelihan gitu ya. Nah, itu ada salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah juga, Pak Dr. Sofa namanya, dosen UMJ. Itu dulu beliau juga. Itu beliau udah sampai ke mana tuh yang banyak katanya penyembelihan hewan kurban sapi-sapi itu dari daerah New Zealand atau mana? Saya lupa. Ada beberapa negara-negara yang memang banyak memproduksi sapi gitu ya. Dan mereka ternyata di situ ada penyembelihan halal gitu ya.
dan tersertifikasi itu untuk dikirim ke negara-negara Islam, termasuk Indonesia ini. Makanya ada sapi-sapi impor kan? Nah itu sapi-sapi impor itu. Nah, itu. Jadi oleh karena itu pentingnya kita memahami sesuai dengan syariat. Nah ini dasar prinsipnya. Ya, jadi Rasulullah telah mengajarkan kepada kita wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali itu rahmat sekalian alam. Rahmat. Jadi Islam itu membawa rahmat. Termasuk juga makanan itu kalau kita konsumsi ya, maka itu harus menjadi rahmat juga. Jangan menjadi penyakit gitu ya. Nah, kebanyakan makan-makan yang orang orang jadi sakit lah, ada termasuk ada juga tumor, ada apa lagi itu saya yang lebih ekstrim daripada itu, gagal ginjal, kanker dan lain sebagainya. Itu memang dampak dari makanan yang kita makan gitu. Apalagi makan makanan yang memang dia yang produk-produk yang instan itu ya, namanya instan gitu. Setiap instan itu pasti nggak baik. Dan saya pernah diskusi panjang lebar berjam-jam dengan direktur kepala pabrik, salah satu pabrik mie lah, tapi nggak saya sebutkan. Dia itu keluar gara-gara apa? Gara-gara tidak layaknya mie itu dikonsumsi oleh kita itu. Karena apa? Karena bahan-bahan yang digunakan itu banyak bahan-bahan yang tidak sehat dan bahkan cenderung berbahaya, dan itu membuat cenderung kalau orang yang sering memakan konsumsi mie tersebut itu akan berdampak terhadap kanker dan juga apalagi satu lagi tadi tumor, kanker terutama itu, dan terutama bagi ibu-ibu yang hamil dan anak-anak itu terutama. Jadi sejak itu ya gara-gara karena dia termasuk orang yang mengawasi pembuatan dari bahan-bahannya itu. Bahan-bahannya itu bukan seperti yang kita bayangkan itu. Yang dikemas apa itu enggak. Itu kan kayak contohnya cabai aja itu. Itu londongan itu kayak apa? Mau tikus apa di situ? Iya, masuk semua di situ. Orang juga di situ. Ya pokoknya udah di dalam cabai itu semua. Dan termasuk kata direkturnya ini, ya. Direktur produksi kalau salah, yaitu saya itu katanya kalau udah di dalam itu udah setengah mati dalam cabai itu, ya kan? Karena apa? Karena badannya itu udah campur baur dengan ini. Nggak ada yang namanya higienis, apalagi yang memperhatikan untuk selamat datang ke narasumber kita, insyaallah. Ya. Jadi itulah pentingnya kita memperhatikan ya daripada produk-produk tadi, bahan-bahan tadi maksud saya. Ya, jangan sampai nanti apa yang kita sajikan itu ya dari bahan-bahan yang tidak halal. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini narasumber berikutnya sudah datang ini Bu, masyaallah. Ya, nah ini hadis Rasulullah tadi juga saya jelaskan mengenai tentang landasan pentingnya kita itu memperhatikan ya makanan-makanan yang halal. Nah, oke. Baik, dalil-dalil main nggak terlalu inilah ya, karena ibu-ibu nggak perlu menghafal dalil juga, yang penting tahu prosesnya. Nah ini ada kaidahnya juga, intinya banyak ya kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang masalah produk-produk atau makanan-makanan yang halal secara umum gitu ya. Salah satunya al-aslu fil asya'i al-ibahah illa ma dalal dalil ala tahrimi. Jadi asal sesuatu itu pada dasarnya halal. Makanan itu semuanya pada dasarnya halal. Halal kan? Halal. Ya, sampai ada sesuatu yang mengharamkannya, misalnya dari bahannya. Salah satunya termasuk atau tercampur dengan bahan-bahan yang tidak higienis misalnya, atau bahan-bahan yang dilarang misalnya. Kayak ada borak lah, ada pewarna yang dilarang dan sebagainya. Nah itu yang membuat dia itu menjadi haram. Pada dasarnya halal, tapi karena dia ada bahan-bahan yang tidak
higienis, bahan-bahan yang dilarang. Gimana caranya? Bahan-bahan yang digunakan itu harus diverifikasi nanti oleh tim verifikasi. Ketika mengajukan sertifikat itu ada bahan-bahan itu sesuai dengan menu-menu yang ada di situ. Kalau nggak ada di situ berarti dia tidak termasuk bahan yang direkomendasikan atau bahkan mungkin bahan yang dilarang. Ya kan? Karena ada itu nanti ini dilarang, ini tidak dituliskan, ini sudah sesuai. Nah, ada ketentuannya. Termasuk saya juga memverifikasi itu satu-satu. Banyak itu list checklist yang dihilangkan ini. Nah, itu harus disesuaikan dengan di lapangan. Ya, tentunya memang butuh juga sih sebenarnya ahli makanan atau produk apa namanya itu yang memang khusus di situ ya, nanti POM gitu misalnya. Tapi untuk melihat secara kasat mata kita bisa sih sebenarnya. Misalnya ibu bikin apa nih, kue atau apa misalnya. Sederhananya gitu, apa bahannya? Ya kalau lontong sih atau ini aman sih jawabannya. Ya, nah gorengan juga aman. Tapi kan banyak juga makanan yang lain yang memang home industry gitu ya, handmade gitu ya, buatan sendiri di rumah. Tapi kadang-kadang ya bahannya aman, makanannya aman, bahannya aman, tapi caranya yang nggak aman. Kadang-kadang ibu-ibu mau maaf gitu ya, kadang-kadang tangannya nggak dilapis gitu, perlu itu pakai itu sarung tangan ya, gitu. Jadi jangan habis kemana apa gitu garuk-garuk segala macam masuk itu nggak gitu kan, ya. Coba deh perhatikan gitu ya. Makanya saya tuh kalau ada orang mungkin ini kadang-kadang mau makan bisa jadi itu. Nah apalagi kalau mohon maaf saya kan I hate smokes gitu ya. Saya benci rokoknya sih sebenarnya. Jadi kalau ada orang atau penjual rokok kayak apa makanan atau apa penjual yang rokok itu saya nggak jadi mau makan di situ. Apalagi dia nggak pakai sarung tangan, nggak cuci tangan. Itu saya alasannya kadang-kadang saya beli itu saya bawa. Atau kalau dia belum bikin saya nggak jadi gitu. Saya cari alasan nggak jadi saya. Apalagi istri saya itu, nah itu akhirnya nggak. Nah, itu penting sekali. Karena bagi saya, mohon maaf ya, rokok itu bagi saya kotoran dan menjijikkan gitu. Apalagi makanya saya mendingan disuruh cepokin anak saya ganti pampersnya daripada harus bersihin atau ngambil merokok atau bersihin dari asap rokok. Paling jijik saya. Jujur saja. Iya, makanya kan ada juga kadang-kadang kita bertamu, ada asbak, kadang-kadang orang merokok dekat kita dan sebagainya. Itu contohnya. Bagi saya itu udah bagian yang tidak higienis, rokok. Makanya kalau ada yang bapak-bapak nanti yang ikut bantuin ibu-ibu bikin usaha itu usahakan jangan merokok. Apalagi sambil merokok, abunya masuk itu racun itu, bahaya itu. Iya. Nah, baik, oke. Nah itu ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya ini nih. Inilah yang penting nih kita cermati yang 5 ini nih. Ya, penyebab keharaman itu paling tidak ada 5 ini. Kotor dan menjijikkan. Kotor ya, makanya tempatnya itu harus diperhatikan. Bejana yang digunakan harus steril, ya. Nah, dibersihkan itu. Tidak rugi kita, itu insya Allah ibadah itu. Karena kan memberikan kepastian ya produk atau bahan makanan yang kita berikan kepada masyarakat itu sesuatu yang memang bisa dijamin kebersihannya. Jadi kotor ini haram, kotor itu haram. Ya, kemudian menjijikkan. Nah itu tadi, menjijikkan tadi. Nah itu macam-macam lah. Ya, jangan-jangan tadi habisnya ngurusin pemesanannya tadi langsung ini lagi gitu kan. Dan itu saya pernah temukan masalahnya. Kan saya suka mengamati. Karena memang saya suka ini ya kuliner gitu ya. Dan saya senang sekali dan pasti akan memperhatikan kebersihan itu. Walaupun saya sebenarnya bukan orang bersih amat tidak, tapi maksudnya jangan sampai kotor dan menjijikkan kan gitu ya. Nah kita juga nggak sesempurna amat juga enggak, tapi perlu dicoba. Bahannya najis. Nah bukan najis. Misalnya air misalnya. Air itu kadang-kadang mohon maaf gitu ya. Padahal nggak ibu lihat itu kadang-kadang ngambilnya udah ditaruh di pinggir jalan gitu ya. Itu orang makan jual-jual di pinggir jalan taruh itu. Saya nggak sebutin apa lah, tapi yang jelas kita nggak tahu di situ. Kadang-kadang udah masuk tikus bot ke dalam.
masih nyuci piring di situ. Itu benar-benar mata kepala saja. Pakai mata kepala saja. Mata kepala, gak ada mata. Ya, maaf ya ibu ya. Kita hal-hal yang sederhana aja, karena ini penting. Mudah-mudahan ibu-ibu, mudah-mudahan semua yang punya usaha bisa memperhatikan itu. Berbahaya, ini tadi dari bahan borak atau dan lain sebagainya. Ya, termasuk air minum ini juga sama. Kemasannya seperti apa dan sebagainya. Pasti ya kalau kita nggak perhatikan atau produsen nggak perhatikan, ini bisa berbahaya juga buat kita dan kesehatan kayak gitu ya. Coba deh ibu bikin salah satu apa namanya tes gitu ya, taruh di matahari gitu ya. Kalau airnya apa yang nggak bagus itu cepat berlumut di bawahnya. Tapi kalau yang bagus itu cairnya aman aja, paling panas tuh, hangat tuh. Nah itu bedanya. Dan saya pernah saya buktikan. Dan saat ini saya udah nggak konsumsi itu barang. Padahal itu produk Islam. Apa produknya? Secret, ya, rahasia. Apalagi memabukkan ya. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Ya, kecuali mabuk cinta. Lainnya. Bahan-bahan yang memabukkan, yang ada alkoholnya dan sebagainya. 0,5% bolehnya gitu ya, kalau nggak salah dalam aturannya. Tapi lihat juga gitu ya, jangan sampai nanti ada upaya ya udah katanya boleh semua produk-produk dibikin bahan-bahan itu kan. Nauzubillah. Kemudian ada lagi binatang buas, ya. Nah, binatang buas itu masa bahan-bahan makanannya dari binatang buas. Nah, mungkin juga. Ada dalil yang melarang, ini yang penting juga. Ya. Karena waktunya ini 5 menit lagi kali ya. Ini najis saja. Panjang nih, sebenarnya bagus sekali materi ini. Saya sendiri ini seharian ini belajarnya dulu waktu jadi pendamping produk halal, Masya Allah. Ya. Nah ini najisnya ada yang namanya mukhafafah ringan, ada mutawasithah ya, ada mughalladhah. Mughalladhah itu najis yang terbuat dari atau yang berasal dari apa namanya babi dan bubuk anjing gitu. Nah, dan apapun yang melekat pada tubuhnya ya. Ini mohon maaf lagi, misalnya ada pedagang atau produsen di rumah yang memelihara anjing, mondar-mandir aja gitu. Nah itu bahaya juga. Nah itu ya, insya Allah. Nah selanjutnya nanti ibu dokter Endang ya yang menjelaskan budak kita. Saya ingin sampaikan kajian nanti ini banyak sekali namanya yang perlu kita cermati. Nah, tahu ini. Nah, ini proses fatwa terakhir. Jadi ibu-ibu kalau sudah mengajukan sertifikasinya kan, atau sertifikatnya. Nah, ini dasarnya itu Al-Quran dan Sunnah dan Qiyas. Di zaman Nabi itu sudah ada penentuannya kan, mana yang produk-produk yang halal, mana yang haram kan gitu ya. Dan jenis-jenis apa saja. Nah, itu penting juga. Nah inilah tadi prosedur fatwanya, penetapannya. Alkohol. Nah ini tadi tuh catatannya, yang tadi batasannya ini. Nah, untuk minuman tidak membahayakan, tapi tidak pula disalahgunakan. Nah itu tadi mentang-mentang ada aturannya dibikin semua, padahal yang perlu kan itu. Akhirnya mabuk semua anak-anak itu. Makanya ada anak-anak yang stellar gara-gara minum makan atau minuman atau permen gitu ya dan lain sebagainya. Ya, cemilan misalnya. Karena kadang bukan dia sengaja juga, nggak tahu bahannya itu apa gitu. Dicampur lah makanan itu. Gimana nanti ada di dalam satu kelas, satu sekolah gitu ya. Banyak kan yang keracunan gitu. Nah ini penting sekali ya. Baik ibu sepertinya, mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Barangkali kita diskusi ya. Mungkin ada diskusi 1-2 pertanyaannya. Nah, silakan nanti ditanyakan hal-hal yang berkaitan. Sebenarnya kalau ada waktu dan panjang itu saya mau buka si halal itu,
Jalan itu maksudnya konsepnya gitu ya. Nanti ibu bisa lihat di situ prosesnya, masukin apa, ya kan, dan upload apa yang harus dilampirkan dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan enak bisa jadi. Nah, cara mendaftar tadi, mulai dari registrasi, login dan lain sebagainya, termasuk juga membuat akun dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan semua yang saya hormati, saya cintai, itu saja barangkali. Intinya bahwa ini sangat penting dan sangat-sangat urgent dan bahkan hukumnya wajib. Nah, setiap yang ada produksi itu kita ajukan, apalagi kan gratis, jadi aman insya Allah. Tinggal kita mau nggak kan gitu. Oke, demikian saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang panjang, Pak. Kurang panjang. Nanti diperpanjang sama Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nanti kita buat ini Pak, kita bikin isinya Pak UMKM, juga panjang bisa diskusi. Kita bisa kita di UMKM nanti kita buat grup. Nanti dalam para sekretari PMJ yang saya minta dan dari juga. Terima kasih Pak. Narasumber selanjutnya mungkin langsung Bapak Endang. Langsung. Nanti kita banyak diskusi saja. Kalau ada waktu 3 penanya kalau tidak cepat. Tapi di materi kedua, Bu Endang silakan. Sambil datang-datang laptop. Sini aja. Belum ditanya ya, Bu? Pak Adi belum ditanya. Harus saya tanya apa ya? Udah lawannya nanti ya. Ya udah kalau suaranya kan oh iya sampai tanya tadi. Baik. Baik, mumpung masih anak katanya Bunda Elo, mungkin 2 ya, kiri dan kanan ya, karena kita kasih waktu ke Bunda Endang Purjati juga. Untuk yang kiri siapa yang mau bertanya Bu? Oh, Mumu. Baik, yang kiri hanya Mumu, yang UMKM-nya nggak ada. Ibu-ibu kan katanya mau tahu. Itu belakang lagi. Mumu mana dulu ya Bu ya? Bu siapa yang kanan, nanti satu lagi yang kanan siap biar sekalian. Baik. Harus nanya Ibu yang di belakang Bu, yang silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mbak, saya mau nanya, ini masalah izin usaha. Apakah kalau kita sudah memiliki izin usaha, apa ada pajak dari pemerintah? Terima kasih. Sudah Bu? Ini tentang Iya. Oh iya. yang kedua. Apakah kalau mau mie produk dari Muhammadiyah, gimana Pak? Apakah itu sebagai Orang yang mau dia ya, ilmu ya. Baik. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan Ibu satu tadi. 2 dulu ya Bu, waktunya Bu Endang karena belum. Yang kanan Bu yang jilbab kuning. Banyak yang kalau Ibu tanya kan banyak yang mau ditanya tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tadi Pak mengenai yang binatang gitu ya Pak. Jadi saya di rumah kalau lagi suka anak suka merah kucing gitu Pak. Jadi kadang-kadang kalau lagi ada kucing lewat aku jadi suka gitu gimana itu Pak? Datang kucing kalau baik Pak Adi mau. Baik, sambil menunggu Bunda Endang ya. Pertama mengenai izin usaha kemudian ada pajak ya.
Tapi setahu saya kalau pajak itu kan ada aturannya berapa ini ya penghasilannya gitu ya. Tapi saya lupa nih, saya jujur aja kalau lupa itu Pak. Tapi setahu saya UMKM itu kan ada standar untuk pajaknya. Kalau UMKM cuma penghasilannya berapa gitu ya, apa namanya nggak nyampe puluhan juta atau sampai di atas 50 juta atau 60 juta sebulan gitu ya, itu kan nggak masalah. Cuma misalnya cuma 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu ya. Nah, setahu saya kalau misalnya bentuknya udah perusahaan mungkin ada pajaknya. Tapi kalau usaha gitu Pak, ya kan gimana? Kira-kira? Ya kan, sedangkan perusahaan aja kalau penghasilannya ini cuma laporan nihil aja kan, itu ada juga gitu kan. Ada kita misalnya kita ini memang ada pajaknya berapa persen gitu. Tapi kan kalau dilaporin udah nihil kan gitu. Gitu. Jadi gini Bu, jangan takut Ibu apa namanya, saya usaha saya udah ada ininya, nomor usahanya, kemudian saya akan dikejar pajak gitu. Saya yakin enggak. Kenapa? Karena ada pajak kan standar. Saya jujurnya nggak tahu saya berapa persen harus kena pajak itu ya. Tapi yang jelas yang namanya UMKM itu setahu saya kalau penghasilan cuma di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta atau 5 juta lah itu nggak kena. Iya, bisa. Nah, gitu ya. Apalagi Ibu nggak punya apanya? Pajak dapat juga. Kalau dari jumlah penghasilannya dari ya. makanya dilihat tadi berapa itu tadi. Itu yang saya nggak tahu jujur. Nah, tapi yang jelas jangan cemas itu aja sih. Artinya Ibu pasti akan lebih ini gitu ya. Tergantung usaha tadi itu. Dan penghasilannya rutin atau tidak kan gitu ya. Itu kan dilihat juga secara presentasinya gitu. Nah, nanti Ibu cuma bazar setahun sekali gitu ya, masa kena pajak kan gitu. Dan juga kan gitu. Nah, nanti bisa ditambahin, tapi jujur saya presentasinya lupa. Dan yang kedua mengenai hewan. Hewan itu kalau kucing itu halal, tapi nggak halal dimakan gitu ya. Dan dia itu tidak najis. Cuman ya, karena kita bikin usaha atau apa lagi ya, khawatirnya nanti saya ini memang kejadian karena tetangga saya itu kucingnya banyak. Dan rumah kami itu ya karena sama-sama ngontrak ya, itu memang satu apa namanya, satu komplek kan, satu lingkungan. Jadi itu khawatirnya kotorannya, ya. Dan ada beberapa kucing yang setelah saya perhatikan itu ada hobinya atau kesukaannya itu pipis sembarangan. Pas lihat apa gitu, motor saya aja dipipisin tuh tiap hari itu. Ada betul. Dan biasanya karpet berdiri dipipisin itu. Khawatirnya nanti Ibu ngadon di situ apa di situ atau blender, pas lagi Ibu ngadon, gitu ya. Nah itu. Jadi najis. Dan itu ada kucing seperti itu. Ada lagi yang suka dimakan-makan gitu ya. Tapi yang paling bahaya itu ya pipisnya itu. Dan itu termasuk najis. Kucingnya nggak najis, nggak apa-apa. Tapi kalau bubuk tadi itu ya nggak boleh. Kenapa? Karena memang itu najis luar biasa, najis berat. Itu sementara ini itu. Jadi amat sih kucing itu. Tapi pastikan kucing ini jangan sampai itu pipis banget. Satu aja ya, karena ini yang tunggu-tunggu adalah kebijakan dan manfaat LG bagi UMKM. Jadi satu lagi antara ya udah. Oh iya. Mike. Pajak. Oh yang apa? Mungkin ada yang pajak. Ini kayak pengalaman aja, mohon maaf. Saya nambahkan biar ibu ini nggak waktu nih. Oh ya baik. Jadi soal pajak itu tuh nggak usah khawatir. Wah nanti saya udah daftar nomor pajak, saya pajaknya jadi nggak usah khawatir karena cuma 0, sekian persen. Dan itu kita niatinnya akan kita sedekah dengan negara. Karena juga terus nanti ibu mendingan datang ke kantor pajak ngomong, Pak, saya jualan ini, tolong dibikinin laporan pajak.
pasti nihil. Karena itu sampai 90 juta baru kena. Jadi yang terbaik ibu dengan datang dia benar pagi ini laporan pada saya. Yang terbaik dari karena ibu setiap bulan penghasilan itu dicatat. Pemasukan saya berapa sih? Nanti ada yang sistemnya hasil laporan setahun. Januari penghasilan saya sekian, Februari sekian itu dicatat. Nah itu yang ringannya itu nanti apa dia 0, berapa persen berapa sih? Gitu. Baik, jadi Terima kasih Bu. Saya mau menambahkan, Bu saya dengan mudah nih yang lalu ahli ekonomi, jadi sedikit banyak paham. Bu, banyak. Bu, ini Bu Nova. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini, nanti yang soal pajak, NIP kan ada banyak. Saya ingin ini Pak, ini kan perlu kita percepat karena tahu saya Oktober ini harus sudah keluar tuh tentang halal. Ini ini perpanjang karena gitu ya. Dari hasil itu sebetulnya saya juga sakit Pak. Saya di MNI saya cuma di ekonomi. Saya di KPRI. Jadi malah tetap ekonomi yang saya ditekuni. Jadi harusnya ini hari ini kita perkuat. Nah, kalau bisa mulai juga pendataan. Kita sendiri kami di Muhammadiyah di UMKM ini sama memang Bu Suleha lagi mendata yang izinnya belum dilakukan, gitu ya. Sekarang melalui ini apa sih tadi mau soal ada tadi kucing lewat itu kalau sama saya sebagai penyedia halal dan pendamping ini BPOM itu saya udah nggak keluar izinnya. Kalau saya kan nggak pakai tadi hari-hari gitu. Setiap kita mau berproses produksi seluruh anak, seluruh binatang semua dikeluarkan dari tempat produksi. Itu jawabannya ibu-ibu. Jadi anak ini kucing saya lalu lalang itu langsung udah nggak dapat ini sebenarnya. Jadi mohon jika ingin serius berusaha, gitu ya Bu, serius berusaha, ikuti aturan. Semoga ini kita udah diajak nih halal centernya, jadi udah mudah. Apalagi kalau makanannya yang kerupuk, keripik semua gratis. Beda dengan makanan yang air dan yang frozen. Nah itu berbayar karena nggak mudah, nggak dapat dari BPTPH. Saya udah langsung sama kepalanya dan minta itu karena tahun lalu waktu sambil beredar saya beracara di tempat BPTPH nggak bisa, nggak ada dana untuk yang produk cair dan frozen gitu ya. Jadi mohon ibu-ibu yang sudah memiliki produk-produk yang belum diajukan halalnya didaftarkan. Ibu Suleha ini penyedia halal, jadi masih bisa gitu. Dia di Jakarta Barat. Siapa yang tinggal bisa daftar. Banyak, nah ini juga di daerah Cerda ya Pak penyedianya. Oke. Jadi bisa ibu-ibu, saya ingin Pak tadi supaya lebih ini ya. Tadi ada gambaran, mungkin tadi karena nggak sempat dikeluarkan ininya tentang karena sekarang ini dua hal tadi, baik yang alkohol maupun yang babi gitu ya. Ini karena sekarang udah film ini saya nyatukan dengan dunia luar ke Indonesia karena persepsi makanan dari luar itu seperti dari Cina itu sering ditambahkan anggur merah. Nah ini kan apakah nanti tetap sudah menjadi bahan bakunya kan jelas haram tuh. Bagaimana dalam ini alur fatwanya? Apakah itu bisa masuk? Terus kemudian tentang babi gitu ya. Ini belum dijelaskan lebih detail. Saya ingin ini diperkuat Pak supaya paham alur dari bahan baku. Baik, Pak Dea, terima kasih. Mau dijawab langsung saja ya pertanyaan karena masih ada Bu Endang. Izin komentar menanggapi sedikit Bu Dada ya. Ya memang benar. Kayak semprong yang tadi BSD itu memang ada ruang produksi sendiri.
ruang pengemas bahan-bahan juga ada sendiri, tempatnya sendiri. Terisolasi dari lalu lalang termasuk orang gitu, nggak bisa sembarangan masuk situ. Dan termasuk dari hewan, binatang dan sebagainya. Ya, itu perlu bahasanya diisolasi gitu. Jadi kalau memang ibu-ibu mau usaha ya harus bikin tempatnya sendiri. Jangan seliwer di situ kita melangkahi bahan apa semacam dan itu pasti kalau benar. Cuma saya nggak sempat ngomong itu, tapi bahwa penting kita sediakan tempat produksinya. Paham ya ibu ya? Nah itu. Oke, itu aja sih slide gitu ya, tinggal kita ya. Makanan? Ya dikasih anggur merah. Oh iya. Kalau dari Cina itu memang, nah itu tadi pembuatannya itu bahannya itu sesuai atau tidak, apa berbahaya atau tidak. Nanti kan pas mengambil sertifikat jalannya akan terchecklist atau tersilang gitu. Itu sesuai atau tidak. Oke, mungkin itu saja. Kalau boleh izin, saya mau pamit karena ada acara lagi nih. Benar-benar. Karena kita sama-sama ini acara double nih sampai jam 3 sore. Ada acara ngajar lagi. Ya, sekarang di Wisma Mandiri ada acara itu, masih sampai dulu. Ada sekitar 200 sound.